Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini sebelum kita nambah materi, kita membahas latihan soal minggu lalu. Nomor 1, gambarkan dengan garis bilangan. Di sini dituliskan B negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Oleh karena di sini tanpa titik-titik, maka penggambarannya ada batasnya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Yang nomor 2 ini kita bedakan cara menggambarkannya, karena di sini titik-titik negatif 1, 0, 1, 2, 3 terus titik. Maka di sini kita tuliskan garis bilangan, kita berikan anak panah. Kemudian kita tulis 0, negatif 1, 1, 2, 3. Jadi harus kalian bisa membedakan dengan tanpa sampai berapa atau dari berapa, maka di sini ada batasannya. Jadi kalian camkan antara nomor 1 dengan 2. Kita lanjutkan yang kedua, tulis urutan bilangan bulat. Ini kebalikannya kelompok 1. Kita bilangan bulat B, karena di sini ada anak panah, maka kita tulis nih titik-titik mulai negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Sedangkan nomor 4 B, notasi bilangan bulat, kita mulai negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2, kalian perhatikan cara penulisan dan penggambaran garis bilangan bulat. Kemudian kita lanjutkan nomor bagian ketiga. 3. Berapa hasil dari bilangan bulat berikut ini? 4 tambah 3. Ini mudah. Punya uang 4 atau ditambah 3 berarti 7. Sekarang nomor 2. Utang bayar. Seperti waktu Ibu jelaskan. Negatif 3 ditambah 6. Kita utang 3, bayarnya 6. Berarti masih saldo 3. Atau ini bisa juga ditulis 6 kurangi 3 sama dengan berapa? Tapi karena di sini kelompok penjumlahan, maka kita baca dari depan. Utang 3, kita bayar 6. Berarti saldonya 3 positif. Atau ditulis 3. Kemudian nomor 3, di sini ada tanda kurung. Minggu lalu Ibu jelaskan kurung artinya adalah perkalian. Kita kembali, perkalian antara tanda positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Kita tuliskan negatifnya. Dari hasil mana? Perkalian antara positif dengan negatif. Berarti negatif 4 tambah dalam kurung negatif 2, bisa kita tuliskan negatif 4, negatif 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah utang 4, utang lagi 2, sehingga utangnya bertambah jadi utang 6. Karena negatif atau utang harus kita tulis tanda negatifnya. Tapi pada waktu kita bicara nomor 2, tanpa tanda positif pun ini udah berarti bahwa sisa 3 atau saldo 3. Nomor 4, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 pun ini sama, ada tanda kurung. Tanda kurung di sini sama seperti ini, yaitu 7 positif kali negatif, negatif 7 kurangi 3. Sehingga 7 kurangi 3 kalian paham semua, 4. Wah, ini sama lagi. Kebetulan sama lagi. 6 ditambah kurung negatif 8. 6 negatif kali positif kali negatif, negatif 8. Punya 6, utangnya 8. Berarti kita masih utang 2. Kita tulis negatif 2. Nomor 6, mudah sekali. 8 tambah 4 sama dengan 12.
Selanjutnya pada operasi pengurangan. Nomor 1, di sini negatif 4 kurangi dalam kurung 2. Tanpa ada tanda di dalam kurung, berarti ini adalah tandanya, sama aja kita tulis begini. Awalnya tidak ada tanda positif, tapi ada artinya tak positif. Sehingga kita lakukan perkalian dulu. Negatif kali positif adalah negatif. Berarti hasil akhirnya utang 4, utang lagi 2. Berarti utangnya tambah menjadi 6, sehingga negatif 6. Kemudian yang nomor 2, 5 kurangi 7. Berapa? Punya 5.000, kalian utang 7.000. Berarti kalian masih punya utang apa saldo? Berarti sama dengan utang 2.000, kita tulis negatif 2. Kalau kita berpikir tentang uang, ini pun sama nomor 3. Seperti nomor 1, berarti berapa? Kita selesaikan dulu. Negatif kali positif, negatif 4. Negatif 8 kurangi 4, utang 8, utang lagi 4, berarti utangnya bertambah jadi 12. Depannya harus ditulis negatif 12. Ini yang perlu kalian perhatikan. Kemudian nomor selanjutnya ini saya tambahin, kemarin ibu lupa minggu lalu. Saya tambahin 5 kurangi dalam kurung negatif 3. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Negatif kali negatif positif. Baru kita tulis 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini pun sama. Negatif 2 ini selesaikan dulu perkaliannya. Berarti negatif kali negatif positif. Utang 2.000, bayarnya 3.000. Berarti kalian masih punya saldo 1.000, atau kita tulis 1. Tanpa ada tulisan positif 1, boleh. Tapi boleh juga ditulis positif 1. Jelas anak-anak? Silahkan kalian koreksi kembali jawaban yang kalian tulis. Bisa melihat dari yang kita bahas bareng ini. Selanjutnya kita masih dalam bilangan bulat, tapi pada bilangan berpangkat. Jadi bilangan bulat pada bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang pada bilangan pokok sesuai dengan bilangan pangkatnya. Di sini saya tuliskan bilangan berpangkat A pangkat N. Bilangan pokoknya yang mana? A. Kita tuliskan agak besar dan N agak ke atas bilangan pangkat. Jadi perkalian berulang pada bilangan pokok sesuai dengan bilangan pangkatnya. Contoh, bilangan berpangkat dengan bilangan bulat positif. Dengan bilangan bulat positif. Karena di sini bilangan bulat ada dimulai dengan bilangan negatif sampai positif. 2 pangkat 3. 2 adalah bilangan pokok, 3 adalah bilangan pangkat. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 3 kali 2-nya. Sama dengan 8. 5 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25. Sekarang ibu tuliskan negatif 3 dalam kurung pangkat 2. Ini ibu tuliskan negatif 3 kali negatif 3, karena di sini ada kurungnya. Sehingga negatif kali negatif positif. Negatif 2 pangkat 3, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif sama dengan 4, positif 4 kali negatif 2 lagi, sehingga sama dengan negatif 8. Kemudian ini kita perhatikan antara negatif 4 pangkat 2 tanpa ada kurung dan negatif 4 pangkat 2 di dalam kurung. Kalau tiang 4 kurung, maka tanda negatif hanya kita tuliskan sekali saja, yaitu negatif 4 kali 4. Karena yang berlaku negatif cuma pada waktu pertama kali kita tuliskan.
Sehingga negatif kali positif negatif 16. Tapi di sini ada kurung, walaupun bilangan pokoknya sama negatif 4, tanda negatif kita tuliskan 2 kali sesuai dengan banyaknya pangkat. Negatif 4 kali negatif 4, negatif kali negatif positif, sehingga sama dengan positif 16. Jadi ini yang harus kalian perhatikan. Yang perlu diperhatikan lagi cara penulisan bilangan berpangkat. Di sini bilangan pokok, jadi A itu bilangan bulat, boleh positif, boleh negatif. Penulisannya agak besar. M ini juga nantinya adalah bilangan atau angka. Penulisannya agak kecil dan agak ke atas. Jadi yang harus diperhatikan seperti itu. Bukan seperti ini. 2, 3, beda. Ini salah. Tapi yang benar 2 pangkat 3. Jadi kita agak ke atas bilangan pokok ini. Kalau 2, 3 bisa artinya 2 kali 3. Sehingga sama dengan 6. Tapi kalau 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Ibu lanjutkan. Bilangan berpangkat dengan bilangan bulat negatif. Ini beda caranya. Karena pada bilangan berpangkat negatif harus diselesaikan dengan cara dijadikan terlebih dahulu bilangan positif, yaitu apabila bilangan pokoknya berpangkat negatif itu berupa pembilang, maka kita jadikan penyebut. Sebaliknya, apabila bilangan pokok yang berpangkat negatif itu merupakan penyebut, maka kita jadikan pembilang. Itu akan berubah menjadi bilangan positif. Pembilang atau penyebut, kalian berulang lagi ke pecahan, yaitu pembilang biasanya dituliskan bagian atas dan yang penyebut adalah bawah. Contoh, 2 pangkat negatif 3. Angka 2 ini adalah bilangan pokok yang merupakan pembilang. Karena kalau kita berikan 2/1, berapapun kalau dibagi 1 adalah bilangan itu sendiri. Kemudian negatif 3 adalah berapa kali bilangan pangkatnya. Sehingga untuk menyelesaikannya, 2 pangkat negatif 3 itu adalah sama dengan 1/2 pangkat 3. Ini perhatikan. Ini tadi sebagai pembilang, pangkatnya negatif. Sekarang ibu jadikan penyebut di bawah 1/2, 3-nya jadi positif. Angka 1 dari mana? Angka 1 dari ini sebetulnya 1 kali. Nah, jadi 2 pangkat min 3 itu sama aja 1 kali 2 pangkat min 3, negatif 3. Sehingga 1 tetap kita tuliskan 1/2 pangkat 3. Nah, 1/2 kali 2 kali 2 sama dengan 1/8. Contoh nomor 2, 4/3 pangkat negatif 2. Di sini 4 adalah pembilang, pangkatnya positif. Positif berapa? Positif 1 tanpa ditulis. Per 3 pangkat negatif 2. 3 adalah bilangan pokok yang merupakan penyebut dengan bilangan pangkat negatif. Sehingga penyelesaiannya angka 3 yang tadinya penyebut jadi pembilang. Sehingga jadi 4 kali 3 pangkat 2. Pangkatnya jadi positif, yang tadinya di bawah masih negatif, begitu di atas jadi positif. Sehingga sama dengan 4 kali 3 kali 3, atau sama dengan 12 kali 3 sama dengan 36. Kita lanjutkan. Sifat-sifat pada perpangkatan bilangan bulat. Di sini ada beberapa sifat. Yang pertama, hasil kali 2 bilangan berpangkat atau lebih dengan bilangan pokok yang sama. Dengan bilangan pokok yang sama. Maka berlaku A pangkat M kali A pangkat N, artinya bilangannya harus sama. Maka pangkatnya kita jumlahkan. Penulisan bilangan pokok hanya sekali. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Jadi yang kita jumlahkan cuman pangkatnya, bukan bilangan pokoknya. Bilangan pokok tetap kita tulis 1 kali. Atau A pangkat M kali A pangkat N kali A pangkat negatif P misalkan. Maka A-nya tetap kita tuliskan sekali.
Karena di sini perkalian, maka hasilnya A pangkat N ditambah dalam kurung P. Nanti berlaku operasi perkalian pada tanda-tanda yang ada di sini. Contoh, 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 7. Kemudian nomor 2, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 1, maka sama dengan 3 pangkat, tulisannya lebih kecil, agak atas, 4 tambah 2 tambah. Kenapa tambah? Karena ini perkalian dalam kurung 1. Kemudian kita selesaikan dalam kurungnya dulu. 3 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 6. Positif kali negatif. Sehingga sama dengan hasil akhirnya 3 pangkat 5. Itu pada sifat yang pertama. Sifat yang kedua, hasil bagi dua bilangan berpangkat atau lebih dengan bilangan pokok yang sama. Maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan yang bilangan pokok sama, maka pangkatnya kita selisihkan. M kurangi N. Penulisannya boleh seperti ini, titik 2 atau per A pangkat M per A pangkat N. Maka pangkatnya kita selisihkan sama dengan A pangkat N kurangi N. Contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, bilangan pokok sama, maka pangkatnya kita selisihkan sama dengan 3 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Contoh nomor 2, 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 2 dibagi 4 negatif 1, maka 4 pangkat, lebih kecil tulisannya, 7 kurangi 2 kurang yang ini berasal dari bagi dalam kurung pangkat negatif 1. Sehingga kita selesaikan 7 kurangi 2, negatif kali negatif adalah positif, ini positif. Kemudian negatif 2 tambah 1, utang 2, bayar 1, negatif 1, maka 4 pangkat 7 kurangi 1 sama dengan 4 pangkat 6. Ini harus kalian perhatikan. Ya. Kemudian nomor 3, Ibu tulis dengan per 5 pangkat 6 per 5 pangkat 3. Ini juga pembagian. Maka sama dengan 5 pangkat 6 kurangi 3 sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian sifat yang ketiga adalah perpangkatan dari hasil kali dua bilangan. Dua bilangan yang berbeda. A kali B pangkat N adalah masing-masing yang ada di dalam kurung ini kita kalikan dengan pangkatnya. Maka A pangkat N kali B pangkat N. Contoh, 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Atau penulisannya mungkin seperti ini. Contoh nomor 1, ini nomor 2. 4,5 pangkat 2. Maka artinya 4 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ya. Kemudian sifat yang keempat, perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jadi ada pangkat, dipangkatkan lagi. Dalam kurung A pangkat N, pangkat lagi N. Maka pangkatnya kita kalikan. A, N kali N. Contoh, 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 2. Di dalam kurung udah ada pangkatnya, luar kurung ada pangkatnya lagi. Maka di sini pangkatnya kita kalikan. 3 pangkat 4 kali 2, 3 pangkat 8. Yang terakhir, yaitu perpangkatan 0 sama dengan 1. Saya tulisan A pangkat 0 sama dengan 1. Maksudnya atau artinya semua bilangan yang berpangkat 0 adalah sama dengan 1. Contoh, 125 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 2 pangkat 0 sama dengan 1. Atau 4 pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Jelas anak-anak? Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan, pada bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya
tidak ada tulisan bilangan pangkatnya, maka berarti pangkat 1. Contoh, 5, di sini nggak ada tulisan angkanya, maka artinya 5 pangkat 1. Negatif 7, maka artinya negatif 7 pangkat 1. Nah, ini Ibu berikan latihan soal yang nantinya kalian kerjakan seperti kemarin, minggu kemarin. Nanti kalian tulis, kerjakan, tulis, foto, kirimkan ke Ibu dengan waktu 1 minggu. Jadi sebelum pelajaran selanjutnya harus dikumpulkan terlebih dahulu, sehingga untuk pertemuan selanjutnya bisa kita bahas latihan soal ini. Paham? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.